Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sirahayu Aryestiningsih dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya yang dilakukan di Desa Sedagaran, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Judul yang kami ajukan adalah pencegahan stunting sejak dini melalui optimalisasi modifikasi bahan pangan lokal di Desa Sedagaran. Latar belakang dari kegiatan ini adalah remaja sebagai calon ibu, orang tua diharapkan dapat menjalankan perilaku hidup sehat, termasuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, remaja dapat memperluas wawasannya dengan mendalami isu stunting, permasalahan serta dampak stunting kepada masyarakat secara luas. Sedagaran adalah salah satu desa di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik yang merupakan desa bebas stunting. Olehnya itu, pemerintah desa dan warga masyarakat selalu berupaya mempertahankan kondisi tersebut dengan berbagai cara. Namun demikian, saat dilakukan screening anemia pada remaja putri, ditemukan data bahwa sebagian besar responden memiliki risiko anemia. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan baru yang harus diatasi. Tujuan dari pengabdian ini adalah dipahaminya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif ditunjang dengan penguatan kapasitas dan perilaku. Tim pengabdian juga menyerukan dan mengajak segenap masyarakat mengoptimalkan manfaat protein hewani dari hasil tambak Desa Sedagaran untuk pemenuhan gizi, yakni bandeng, mujair, belut, dan udang. Kemudian mengoptimalisasi modifikasi bandeng dan udang menjadi olahan kekinian, sehingga balita, anak-anak, dan remaja lebih menyukai masakan ibunya. Manfaat dari kegiatan ini, pemerintah desa dan warganya akan mampu mencegah dan menangani apabila ditemukan gejala stunting sejak awal dan bersifat preventif, karena telah dipahami faktor-faktor yang menjadi penyebab stunting, bahkan dimulai sejak para calon ibu itu masih usia remaja, dan dipahami pula cara mencegahnya melalui intervensi gizi serta penguatan kapasitas dan perilaku. Warga menjadi lebih tanggap dan bergerak cepat dalam meningkatkan perannya dalam rangka mempertahankan Sedagaran sebagai desa bebas stunting. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah yang pertama, kami melakukan analisis situasi, kemudian melaksanakan kegiatan, dan ketiga adalah melakukan monitor dan evaluasi. Observasi lingkungan atau analisis situasi. Pada kegiatan observasi lingkungan yang dilakukan adalah mengamati serta menganalisis kebutuhan dan kondisi Desa Sedagaran dari dekat. Observasi dilakukan berdasarkan SK Bupati Gresik nomor 50/HK-HK/437.12/2022 tanggal 29 Desember tahun 2022 tentang desa atau kelurahan lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Gresik tahun 2023. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengamati lebih dekat kondisi desa agar diperoleh data yang lebih valid. Kegiatan selanjutnya adalah berdiskusi. Diskusi dilakukan bersama Kepala Desa, perangkat Desa Sedagaran, dan mahasiswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kader PKK. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh data pada tahun 2021 pernah terdapat seorang anak balita mengalami kejadian stunting. Namun saat ini keadaan sudah membaik karena mendapat intervensi gizi untuk kejar tumbuh anak yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa, institusi kesehatan, dalam hal ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, serta orang tua. Penderita stunting sesuai dengan pendapat Agita tahun 2021. Selanjutnya dari Ketua PKK menyampaikan bahwa cara mempertahankan Desa Sedagaran tetap menjadi desa yang bebas stunting. Dari pernyataan tersebut menjadikan tim pengabdian merasa perlu untuk membersamai warga, masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian stunting.
Selanjutnya dilakukan wawancara. Salah satu bentuk kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan tim pelaksana pengabdian adalah melalui wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih banyak, yang mendapatkan data yang bisa digunakan sebagai penunjang pemecahan permasalahan. Bagaimana mempertahankan desa Sedagaran sebagai desa bebas stunting. Wawancara dilakukan kepada Bapak Kepala Desa dan perangkat desa, pengurus, dan anggota PKK. Selanjutnya dilakukan screening anemia. Screening anemia pada remaja putri merupakan metode kuesioner yang disebar melalui Google Form kepada remaja putri yang menjadi anggota Karang Taruna dan melalui anggota PKK yang memiliki anak remaja putri dan tidak menjadi anggota Karang Taruna. Kuesioner terdiri dari 21 butir pertanyaan untuk menggali kondisi remaja putri yang berkaitan dengan kejadian anemia. Tujuan dari kegiatan screening anemia adalah untuk mengetahui remaja putri yang terindikasi anemia. Selanjutnya, melakukan sosialisasi. Dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sedagaran, yang merupakan salah satu desa Kecamatan Sedayu yang berpredikat bebas stunting, maka tim memperkenalkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan menyerukan kepada warga desa untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan materi untuk mencegah stunting dilakukan intervensi gizi spesifik, yakni mengintervensi secara langsung bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil sampai bayi berusia 23 bulan. Intervensi gizi sensitif, yakni intervensi secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting, seperti perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan air bersih, dan jamban sehat. Selanjutnya, penguatan kapasitas dan perilaku, yakni proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah mempertahankan Desa Sedagaran sebagai desa bebas stunting secara efisien dan efektif. Selanjutnya dilakukan edukasi. Pada metode edukasi ini, kegiatan dilakukan secara online dan offline. Yang secara offline dilaksanakan di Balai Desa Sedagaran. Peserta yang diundang adalah ibu hamil, ibu yang mempunyai balita, ibu ketua dan pengurus PKK, ibu-ibu kader, dan ibu bidan desa. Sedangkan yang online dilaksanakan melalui Google Meet. Pesertanya adalah remaja putri yang tergabung maupun tidak tergabung dalam Karang Taruna. Tujuan dari kegiatan edukasi kesehatan ini adalah memberikan arahan dalam mengubah perilaku remaja putri sebagai calon ibu, ibu hamil, dan ibu memiliki balita agar mampu meningkatkan kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisinya, agar supaya pencegahan dan mempertahankan kondisi desa bebas stunting dapat tercapai. Materi yang disampaikan adalah kenali kejadian stunting sejak awal, penyebab dan dampaknya, serta upaya pencegahannya, mengedukasi manfaat dan kandungan nutrisi pangan lokal yang ada di Desa Sedagaran, yakni udang dan ikan bandeng, untuk mencegah stunting. Yang ketiga, materi yang diberikan adalah pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam memberikan variasi pengolahan makanan yang bersumber dari pangan yang memiliki protein hewani tinggi. Selanjutnya dilakukan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan modifikasi pangan lokal menggunakan metode ceramah dan tanya jawab bersama dengan kader PKK dan ibu rumah tangga Desa Sedagaran. Pada tahapan pelatihan, peserta diminta untuk menyebutkan pangan lokal yang ada di sekitar desa dan cara mengolah bahan tersebut yang dikonsumsi keluarganya. Kemudian, tim memberikan penjelasan jenis nutrien yang terkandung dalam pangan lokal tersebut, yang mengandung banyak protein guna mencegah stunting. Pada tahap pendampingan, yang dimaksudkan adalah demonstrasi mengolah pangan lokal tersebut. Kegiatan dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, demonstrasi pengolahan udang atau bandeng, yakni olahan rolade udang dan bandeng. Peserta melihat membuat secara langsung dan mempraktikkan membuat rolade udang. Pengolahan rolade udang dipilih oleh tim karena sederhana dan mudah membuatnya. Kedua, limbah udang, yakni kulit dan kepala udang diolah menjadi penyedap rasa,
pengganti MSG yang lebih aman untuk dikonsumsi. Monitor dan evaluasi dilakukan setelah kegiatan. Monitor kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM adalah kegiatan pemantauan terhadap program PKM yang agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi pengabdian kepada masyarakat adalah upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Indikator evaluasi yang digunakan diantaranya adalah efektivitas, responsivitas, serta ketepatan. Metode evaluasi adalah single program before after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program. Tidak ada kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran. Gambaran iptek yang digunakan seperti tercantum dalam PPT ini. Hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa meski siklus remaja terlihat jauh dengan kejadian stunting, kenyataannya banyak kasus stunting dimulai saat fase remaja sebelum menjadi ibu, seperti anemia pada remaja putri karena kekurangan hemoglobin terutama saat menstruasi yang tidak segera diatasi, faktor ekonomi, pola makan dan diet yang tidak tepat. Remaja akan segera menjadi calon orang tua, diharapkan dapat menjalankan perilaku hidup sehat, termasuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, remaja dapat memperluas wawasannya dengan mendalami isu stunting, permasalahan serta dampak stunting kepada masyarakat secara luas. Remaja sebagai agent of change di masyarakat juga dapat memberikan sumbang saran dalam mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah stunting. Pentingnya informasi stunting ini perlu disebarluaskan agar remaja dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting sesuai dengan hasil penelitian. Olehnya itu, dalam upaya mencegah stunting, selalu sosialisasi dan intervensi dini kepada remaja putri melalui peningkatan gizi untuk mencegah anemia menjadi penting. Pencegahan stunting memerlukan penanganan multisektoral karena penyebabnya bersifat multifaktoral. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta merekomendasikan kepada pemerintah desa dan kader kesehatan untuk terus menggalakkan perilaku makan sehat. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.